Mereka selalu bilang dia tidak peduli, lupakan saja. Tapi bagaimana jika kukatakan dia peduli? Bagaimana jika kukatakan sekarang juga, diamnya bukanlah kepercayaan diri, melainkan ketakutan. Dia tidak mengabaikanmu karena dia sudah move on. Dia diam karena dia menunggu untuk melihat apakah kamu masih terjebak, masih putus asa, masih memainkan permainannya. Dan saat kamu melakukan kesalahan, kamu membuktikan dia benar. Tapi hari ini itu berakhir. Jika kamu menonton ini, itu karena kamu sudah muak dipermainkan. Kamu sudah muak membuang energimu pada seseorang yang senang dengan reaksimu. Dan kamu akan belajar bagaimana diam yang murni, terhitung dan terkendali menjadi langkah kekuatan tertinggi. Inilah cara kamu membalikan keadaan, inilah cara kamu membuatnya mempertanyakan segalanya, dan inilah cara kamu pergi dengan kekuatanmu, harga dirimu dan martabatmu tetap utuh. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang kendali hidup, kekuatan, rasa hormat. Semuanya bermuara pada satu hal, bagaimana kamu bereaksi ketika seseorang mencoba menguji dirimu. Jadi, duduklah, fokus dan perhatikan baik-baik, karena setelah kamu selesai menonton video ini, kamu tidak akan pernah mengejar siapapun lagi. Dan sebelum kita mulai, tinggalkan komentar. Aku tidak akan pernah mengejar lagi. Beritahu dunia, beritahu dirimu sendiri. Setiap hari jutaan orang terjebak dalam perangkap yang sama. Seseorang yang mereka sayangi menjauh, menjadi dingin dan tiba-tiba semuanya berubah. Mereka mendapati diri mereka terus-menerus memeriksa ponsel, terlalu banyak berpikir tentang setiap interaksi, menganalisis setiap kata, setiap jeda, setiap keheningan dan setiap kali mereka melakukan persis seperti yang diharapkan. Mereka bereaksi. Inilah masalahnya. Hubungan modern dibangun di atas dinamika kekuasaan. Saat Anda bereaksi, Anda kehilangan kendali. Saat Anda mengejar, Anda kehilangan nilai. Dan saat Anda membiarkan seseorang melihat betapa ketidakhadiran mereka mempengaruhi Anda memberi mereka semua pengaruh. Inilah mengapa orang-orang paling berkuasa di dunia, baik dalam hubungan bisnis maupun kehidupan, tidak pernah bereaksi. Mereka mengamati, mereka beradaptasi, dan ketika seseorang mencoba mempermainkan mereka melakukan satu hal yang mengubah segalanya. Mereka diam. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Nomor 1, dia mengharapkan Anda bereaksi. Dia menarik diri, dia menunda balasannya, dia menjadi dingin dan tiba-tiba tidak tersedia. Mungkin dia dulu mengirimkan pesan selamat pagi, sekarang tidak sama sekali. Mungkin dia dulu membuat rencana, sekarang dia selalu sibuk, tetapi dia masih menonton cerita Anda. Dia masih menemukan cara untuk terlihat, memastikan Anda memperhatikan. Dia sedang bersenang-senang, terlihat baik. Dia mengharapkan sesuatu dari Anda. Dia menunggu reaksimu, sedikit celah dalam kendali dirimu. Saat kau lengah bahkan sedetik saja, dan bertanya padanya apa yang salah, saat itulah dia menang. Karena saat kau bereaksi, dia tahu dia masih memegang kendali. Dia tahu dia belum kehilanganmu, dan itu berarti dia bisa terus mempermainkanmu. Menguji seberapa banyak kau akan mentolerir ketidakhadirannya sebelum kau menyerah. Kebanyakan pria menyerah. Mereka memeriksa ponsel mereka setiap beberapa menit, menunggu pesan. Mereka menganalisis percakapan terakhir secara berlebihan, mencoba mencari tahu di mana mereka salah. Mereka panik, berpikir jika mereka tidak bertindak sekarang, dia akan pergi selamanya. Jadi mereka menghubungi duluan. Mereka mengirim pesan 2 kali. Mereka bertanya apakah dia baik-baik saja. Mereka meminta maaf atas hal-hal yang bahkan tidak mereka lakukan. Dia tidak menghargai ini. Dia mengharapkannya, dan ketika dia melihatnya, dia kehilangan minat. Seorang wanita hanya memainkan permainan ini dengan pria yang belum sepenuhnya dia putuskan. Dia masih menguji pria yang belum sepenuhnya dia hormati. Dia ingin melihat, apakah kau tipe pria yang membutuhkan validasinya untuk merasa utuh, dan saat kau menunjukkan padanya bahwa kau membutuhkannya, semuanya berakhir. Sekarang dia dia hanya mundur, dia lari, karena kamu baru saja mengatakan padanya dengan cara yang paling jelas, bahwa perhatiannya adalah penyelamatmu, bahwa tanpanya kamu akan hancur. Wanita tidak mengejar pria yang hancur, mereka mengejar pria yang tidak peduli apakah mereka tetap tinggal atau pergi. Dia mungkin berpikir dia sudah memahamimu. Dia mungkin berpikir dia pernah melihat ini terjadi sebelumnya. Dia mungkin mengharapkanmu untuk bereaksi untuk membuktikan nilaimu, untuk mencoba menariknya kembali ke dalam hidupmu. Tetapi ketika itu tidak terjadi, ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu diam, ketika kamu menunjukkan padanya bahwa ketidakhadirannya sama sekali tidak mempengaruhimu, saat itulah dia mulai merasakannya. Dan perasaan itu adalah keraguan. Keraguanlah yang menghancurkan kepercayaan dirinya. Keraguanlah yang membuatnya mempertanyakan semua yang dia anggap tentangmu. Keraguanlah yang membuatnya bertanya-tanya, apakah aku salah menilai dia? Apakah dia benar-benar move on? Apakah aku baru saja kehilangan pria yang layak dipertahankan? Dan keraguanlah yang membawanya kembali. Tapi inilah kenyataannya. Kebanyakan pria tidak mengerti. Pada saat dia menyadari ini, sudah terlambat. Karena pria yang dia uji sudah pergi. Versi dirimu yang akan mengejarnya, yang akan hancur di bawah beban itu. Dalam keheningannya, dia tidak lagi ada. Kau telah menjadi satu-satunya hal yang paling dia takuti. Seorang pria yang tidak bisa dia kendalikan. Kedua, keheninganmu menghancurkan kendalinya. Keheningan itu menakutkan. Itulah mengapa orang kesulitan menghadapi kesendirian. Itulah mengapa media sosial ada. Itulah mengapa orang menenggelamkan diri dalam pengalihan perhatian, agar mereka tidak perlu duduk dalam keheningan dan menghadapi diri mereka sendiri. Ketika kau diam, kau memaksanya untuk melakukan hal yang persis sama. Dia berharap kau mengejarnya. Dia berharap kau memvalidasinya.
Dia berharap kau terus membuktikan dirimu. Sekarang dia lebih sering memeriksa ponselnya daripada kau. Dia mencari tanda-tanda bahwa kau masih peduli. Dia menelusuri pesan-pesan lamamu, memutar ulang percakapan terakhir kalian, mencoba menemukan momen ketika dia kehilangan kendali atas dirimu. Dia mungkin mencoba bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mungkin memposting foto dengan pria lain, pergi keluar dengan teman-temannya, memastikan kau melihat bahwa dia menjalani hidup terbaiknya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menunggu. Dia menunggu untuk melihat apakah itu berhasil. Dia menunggu untuk melihat apakah dia masih memiliki daya tarik atas dirimu. Tetapi ketika notifikasi tidak pernah datang, ketika kau tidak bereaksi, ketika kau tidak mencoba menariknya kembali, saat itulah kepanikan mulai muncul. Karena sekarang dialah yang merasa tak berdaya. Sama seperti dulu kamu menunggu balasannya, sekarang dia menunggu balasanmu. Sama seperti dulu kamu merasakan ketegangan saat dia terlalu lama membalas, sekarang dia merasakannya. Sama seperti dulu kamu bertanya-tanya, apakah dia kehilangan minat, sekarang dia mempertanyakan apakah kamu sudah pergi. Dan ketakutan itulah yang membuatnya kembali. Tapi disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Dia akan mengirim pesan singkat, sesuatu yang santai, sesuatu yang sederhana, hanya untuk melihat apakah kamu akan terpancing. Dia tidak akan mengatakan dia merindukanmu, dia tidak akan mengakui kesalahannya, dia tidak akan meminta maaf, dia hanya akan mengirim sesuatu yang samar, sesuatu yang aman. Hai, semoga kamu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Ini adalah ujian yang gagal dilewati kebanyakan pria. Mereka melihat pesan itu dan langsung bersemangat. Mereka berpikir, ini dia, ini saatnya dia menyadari dia telah melakukan kesalahan. Mereka membalas dalam hitungan detik. Mereka mencoba memulai kembali percakapan. Mereka pikir mereka telah menang. Tapi saat dia melihat balasan cepat itu, dia tahu dia masih memiliki kamu. Dan begitu saja dia menghilang lagi. Karena dia tidak pernah kembali untukmu. Dia kembali untuk egonya. Dia hanya perlu tahu kau masih menunggu. Itu saja. Dan sekarang dia tahu, dia tidak perlu berbicara lagi denganmu. Itulah mengapa respon terkuat bukanlah respon sama sekali. Jika dia benar-benar ingin kembali, dia akan berusaha. Dia tidak hanya akan mengirim pesan singkat yang asal-asalan. Dia akan memperjelas bahwa dia menyesal kehilanganmu. Tapi sampai itu terjadi, diamlah. Karena diamlah yang menciptakan keraguan, dan keraguanlah yang membuatnya mengejar. Tapi inilah bagian terbaiknya. Pada saat dia siap mengejar, kau sudah pergi. Karena sekarang kau tidak membutuhkan validasinya lagi. Kau telah membangun hidupmu tanpanya. Kau telah fokus pada dirimu sendiri. Kau telah membangun pola pikir yang lebih kuat, nilai yang lebih tinggi, tingkat kepercayaan diri yang tidak lagi bergantung pada kehadirannya. Dan pada saat dia menyadari apa yang telah hilang, pada saat dia siap melakukan apa yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, pada saat dia ingin membuktikan dirinya padamu, dia sudah terlambat. Karena sekarang dialah yang mengejar hantu. Nomor 3, dia akan mulai meragukan dirinya sendiri. Dia pikir dia punya banyak waktu di dunia ini. Dia pikir kau akan selalu ada di sana, menunggu, berharap, dan bersemayam di sana. Perhatiannya terfokus sepenuhnya, siap melompat pada tanda sekecil apapun bahwa dia mungkin masih peduli. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa apapun yang dia lakukan, berapa lama pun dia mengabaikanmu, berapapun ujian yang dia berikan padamu, kau akan tetap di sana. Dan sekarang keheningan itu memekakan telinga. Sesuatu berubah di dalam dirinya, keraguan kecil yang merayap. Awalnya hampir tak terlihat, tetapi kemudian tumbuh. Dimulai sebagai pikiran sederhana, mengapa dia tidak menghubungiku? Secercah rasa ingin tahu, lalu berubah menjadi saat dia pergi. Secercah itu berubah menjadi ketegangan, lalu menjadi, apakah aku salah tentang dia? Dan ketegangan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Takut dia salah perhitungan. Takut dia terlalu banyak berasumsi. Takut dia kehilangan kendali. Tidak ada yang lebih mengguncang seorang wanita daripada kesadaran bahwa dia mungkin telah membiarkan sesuatu yang berharga lolos dari genggamannya. Karena dalam pikirannya, pria harusnya dapat diprediksi. Dia berasumsi bahwa jika dia mundur, respon alaminya adalah kau akan mengejar lebih keras. Dia mengharapkanmu untuk berlawan untuknya. Dia mengharapkanmu untuk memohon, untuk mencoba memperbaiki keadaan. Tetapi kau tidak melakukannya. Kau tetap diam. Kau sepenuhnya menghilangkan kehadiranmu. Kau memberinya sesuatu yang tidak pernah dia duga, hal yang tidak diketahui. Dan hal yang tidak diketahui adalah kekuatan paling dahsyat di dunia. Karena ketika sesuatu tidak pasti, semuanya menjadi tidak pasti. Itu sama seperti alasan orang tidak bisa menahan diri untuk memeriksa ponsel mereka saat menunggu balasan. Sama seperti alasan adegan tegangan dalam film membuat penonton terpaku. Sama seperti alasan orang kecanduan pada pengejaran. Pikiran tidak tahan dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Dan sekarang dialah yang mencari jawaban. Dia mulai melihat media sosialmu, bukan hanya sekali, tetapi secara obsesif. Dia memeriksa apakah kamu online. Dia memindai perubahan apapun, foto baru, koneksi baru, energi baru. Dia mungkin tidak menyukai unggahanmu, tetapi dia mengawasi. Dia mungkin tidak mengirim pesan, tetapi dia berpikir. Dan semakin lama kamu diam, semakin dalam keraguan itu merusak kepercayaan dirinya. Dia pergi ke teman-temannya, teman-teman yang sama yang mengatakan kepadanya bahwa kau akan kembali. Mereka selalu melakukannya. Teman-teman yang sama yang menertawakanmu sebagai pria lain yang tidak bisa menolak daya tariknya. Tetapi sekarang bahkan mereka mulai bertanya-tanya, karena semakin lama kamu tidak bereaksi, semakin tak terbantahkan bahwa kau tidak membutuhkannya lagi. Dan itu membuatnya takut, karena sekarang kekuasaan telah bergeser. Sekarang dia mempertanyakan dirinya sendiri, dan tidak ada yang membuat seorang wanita terpuruk lebih cepat daripada keraguan diri. Dia memutar ulang setiap interaksi di kepalanya, mencari di mana dia salah. Pesan terakhir yang dia kirim, terakhir kali kalian bertemu, percakapan terakhir kalian, semuanya mulai terlihat berbeda di dalam pikirannya. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia ingin akui. Ia menganggapmu remeh. Ia mengira kau sudah terikat padanya. Ia mengira ia selalu bisa kembali ketika ia siap. Ia mengira kau seperti pria-pria lain sebelumnya yang putus asa mencari validasi darinya.
Tapi sekarang ia tidak begitu yakin lagi, dan keraguan ini tidak hanya tinggal di dalam pikirannya, tetapi juga meluap ke dalam tindakannya. Tiba-tiba ia mulai memuji keadaan. Ia mungkin tidak akan langsung mengatakan bahwa ia merindukanmu, harga dirinya tidak akan membiarkannya, tetapi ia akan mulai melakukan hal-hal kecil, memberikan sinyal-sinyal halus, mencari tanda apapun bahwa ia masih memiliki akses padamu. Ia akan menyukai foto lama, ia akan mengirim pesan singkat, ia akan mengomentari sesuatu yang acak. Mungkin ia bahkan secara tidak sengaja mengirim pesan yang ditujukan untuk orang lain, hanya untuk melihat apakah kamu akan membalas. Dan pria yang lemah akan mengambil umpan. Ia melihat remah roti kecil dan menerkam. Ia berpikir, ini dia. Saat dia menyadari dia menginginkanku kembali, dan saat dia mengulurkan tangan, saat dia memberinya sedikit saja petunjuk bahwa dia masih menunggu, dia menarik diri lagi, karena sekarang dia sudah mendapatkan jawabannya. Dia sebenarnya tidak ingin kembali, dia hanya perlu tahu bahwa dia masih bisa. Dia hanya perlu membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kau masih dalam jangkauan, bahwa kau masih peduli, bahwa kau masih menjadi pilihan. Dan saat dia mengkonfirmasinya, dia menghilang lagi, karena ini bukan tentangmu. Kamu fokus pada dirimu sendiri. Kamu pergi ke gym, kamu mengerjakan tujuanmu, kamu meningkatkan diri dalam segala hal. Kamu tidak hanya duduk menunggu dia memutuskan apakah kamu layak mendapatkan waktunya. Kamu sudah menjadi tak tersentuh. Dan itulah penyesalan terbesar yang akan dia rasakan. Bukan hanya kehilanganmu, kehilangan versi dirimu yang bahkan belum pernah dia temui. Nomor 4. Ketika dia mencoba menarikmu kembali, dia tidak suka ini. Dia tidak suka merasa seperti dia kalah. Dia tidak suka merasa seperti dia salah perhitungan, seperti dia melakukan kesalahan, seperti dia membiarkan sesuatu yang berharga pergi begitu saja. Karena dalam pikirannya, dia yang memegang kendali. Dialah yang menentukan bagaimana ini berjalan. Dia percaya dia bisa. Mundur, ciptakan jarak, dan kamu akan bereaksi seolah-olah kamulah yang mencoba memperbaikinya, mencoba mendapatkannya kembali, mencoba membuktikan bahwa kamu masih tertarik. Itulah rencananya. Tetapi sesuatu terjadi yang tidak pernah dia duga. Kamu menghilang, dan itu mengguncangnya. Itu masuk ke dalam pikirannya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh hal lain. Itu menciptakan ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah satu hal yang tidak bisa dia tahan, karena ketidakpastian berarti dia tidak tahu lagi di mana posisinya denganmu. Itu berarti dia tidak lagi memiliki kendali atas emosimu. Itu berarti dia mungkin benar-benar kehilanganmu, dan itu bukan bagian dari rencananya. Dia mengira dia punya lebih banyak waktu. Dia mengira dia bisa menguji keadaan, melihat apakah kamu akan mengejarnya, membuatmu tetap ada cukup lama untuk tahu bahwa kamu masih di sana. Tetapi semakin lama keheninganmu berlanjut, semakin dia mulai merasakan beban keputusannya sendiri. Dia mulai merasakan hilangnya perhatianmu. Dan apa yang terjadi ketika orang merasakan hilangnya sesuatu yang mereka pikir selalu bisa mereka dapatkan kembali? Mereka panik. Tetapi dia tidak akan mengatakannya secara langsung. Dia tidak akan menelponmu dan mengakui bahwa dia menyesali keputusannya. Dia tidak akan mengirim pesan emosional yang panjang untuk meminta maaf atas caranya. Jika dia memperlakukanmu seperti itu, berarti dia harus melepaskan kendali, berarti dia mengakui kekalahannya. Sebaliknya, dia akan mengujimu. Karena dalam pikirannya, dia perlu tahu satu hal, apakah kamu masih peduli? Disitulah ujian pertama datang. Ujian itu halus. Mungkin dia menonton storymu lagi, mungkin dia menyukai foto lama, mungkin dia mengirim pesan singkat, sesuatu yang samar, sesuatu yang aman. Hei, semoga kamu baik-baik saja. Baru saja melihat sesuatu yang mengingatkanku padamu. Itu bukan sesuatu yang langsung, bukan sesuatu yang jelas, tetapi itu adalah ujian. Dia ingin melihat bagaimana reaksimu. Dia ingin melihat apakah kamu masih tersedia secara emosional, apakah kamu masih menunggu, apakah dia masih memiliki kendali atas pikiranmu. Dan pria yang lemah itu, dia terpancing. Dia melihat pesan itu, jantungnya berdebar, dan dia langsung membalas. Dia berpikir, ini saatnya dia menyadari dia menginginkanku kembali. Tetapi begitu dia melihat betapa cepatnya dia merespons, dia tahu dia sebenarnya tidak pernah kehilangannya. Dia tahu dia bisa memilikinya kapanpun dia mau. Dia tahu dia tidak pernah dalam bahaya kehilangannya sejak awal. Dan begitu saja, dia menghilang lagi. Karena itu bukan tentang merindukannya, itu tentang memeriksa apakah dia masih memiliki kekuasaan atas dirinya. Tetapi jika kamu tidak bereaksi, jika kamu membiarkannya marah, jika kamu tidak terpancing, saat itulah kepanikan benar-benar mulai muncul. Karena sekarang dia tidak punya jawaban. Sekarang dia tidak tahu apa yang terjadi di pikiranmu. Sekarang dia benar-benar merasakan kehilangan itu. Jadi dia mencoba lagi. Dia meningkatkan intensitasnya. Mungkin dia mengirim pesan lain, kali ini sedikit lebih panjang. Mungkin dia membangkitkan kenangan, sesuatu yang dia tahu akan menyentuh emosimu. Mungkin dia membuat postingan tidak langsung, sesuatu yang dirancang untuk memicu respons. Mungkin dia bahkan melangkah lebih jauh. Dia mulai berbicara dengan pria lain, hanya untuk melihat apakah kamu akan bereaksi. Dia melakukan apapun yang dia bisa untuk memaksa reaksi darimu. Karena reaksi berarti dia masih memiliki pengaruh atasmu. Reaksi berarti dia masih bisa menarikmu kembali kapanpun dia mau. Tapi disinilah kamu menang. Kamu tidak bereaksi. Kamu tidak membalas, kamu tidak ikut dalam permainannya, karena kamu tahu apa yang dia lakukan. Kamu tahu ini bukan tentang dia ingin memperbaiki keadaan. Kamu tahu ini bukan tentang dia benar-benar menghargaimu.
Kamu tahu ini tentang harga dirinya, egonya, kebutuhannya akan validasi, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu berikan padanya lagi, karena saat kamu berhentilah menjadi jaring pengaman emosionalnya, saat dia benar-benar merasa kehilangannya, saat itulah dia harus membuat keputusan, apakah dia akan berjuang untukmu, atau menerima bahwa kamu telah pergi, dan inilah kebenaran pahitnya, jika dia tidak pernah benar-benar tertarik padamu sejak awal, dia akan pergi dan tidak pernah kembali, karena dia sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu, dia hanya suka mengetahui bahwa dia bisa memilikimu. Tetapi jika dia benar-benar menyesali kehilangannya, jika dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, jika dia menerima kenyataan bahwa dia membiarkan pria berharga lepas dari genggamannya, dia tidak akan mengirimkan petunjuk samar, dia tidak akan mengirimkan pesan teks yang tidak jelas, dia tidak akan menunjukkan dirinya, dia akan menjelaskan bahwa dia menyesalinya, dia akan memberitahumu secara langsung, dia akan berjuang untuk mendapatkan perhatianmu seperti kamu pernah berjuang untuknya, dan ketika itu terjadi, kamu memiliki kekuatan, kamu memutuskan apakah dia layak untuk diterima kembali, kamu memutuskan apakah dia pantas mendapatkan kesempatan lain, kamu memutuskan apakah kamu masih menginginkannya dalam hidupmu lagi, karena pada saat dia mencapai titik itu, pada saat dia cukup putus asa untuk membuktikan dirinya kepadamu, kamu sudah akan melanjutkan hidupmu. Dan itulah pelajaran terbesar dari semuanya, adalah saat kau berhenti mengejar, saat kau mengalihkan perhatianmu, saat kau berhenti bermain sesuai aturannya, kau menjadi pria yang selama ini dia cari, tapi saat dia menyadarinya, kau sudah pergi. Itulah wujud kekuatan sejati, itulah harga diri sejati, dan itulah mengapa dia tidak akan pernah melupakanmu. Nomor 5. Menguasai pelepasan emosional. Segalanya berubah. Saat kau melepaskan segalanya, saat kau berhenti mencari persetujuan, saat kau berhenti mengejar, saat kau berhenti mencoba meyakinkannya tentang nilaimu, kau menjadi sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah benar-benar bebas. Pelepasan adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Itu adalah perbedaan antara pria yang hidup sesuai keinginan mereka sendiri, dan pria yang menghabiskan hidup mereka bereaksi terhadap emosi orang lain. Itu adalah keterampilan yang memisahkan mereka yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kehidupan, dan mereka yang terus-menerus bertanya-tanya, mengapa tidak ada yang berhasil bagi mereka. Itu adalah pergeseran pola pikir yang mengubah seorang pria dari seseorang yang dikendalikan, menjadi seseorang yang mengendalikan segalanya. Dan jika kau tidak menguasai ini, kau akan selalu berada di bawah belas kasihan keputusan orang lain. Kau akan selalu menjadi pria yang duduk di dekat teleponnya, menunggu balasannya. Kau akan selalu menjadi pria merasa cemas karena dia tiba-tiba mulai menjauh. Kamu akan selalu menjadi orang yang berpikir, apa yang salah? Sementara dia menjalani hidupnya dengan tenang tanpa terganggu sama sekali. Dia tidak terlalu banyak berpikir, kamulah yang terlalu banyak berpikir. Dia tidak terobsesi, kamulah yang terobsesi. Dia tidak menderita, kamulah yang menderita. Dan mengapa? Karena kamu telah dikondisikan untuk percaya bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan nilaimu adalah dengan mendapatkannya kembali. Tapi inilah kebenaran yang kejam. Kamu tidak perlu mendapatkannya kembali. Kamu tidak perlu memenangkan hatinya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Yang kamu butuhkan adalah melepaskannya. Karena saat kamu melakukannya, kamu mengambil kembali setiap ons kekuatan yang telah hilang. Wanita tidak mengejar pria yang lemah secara emosional. Mereka tidak mengejar pria yang putus asa. Mereka tidak mengejar pria yang terus-menerus mencari validasi. Mereka mengejar kekuatan. Mereka mengejar kepastian. Mereka mengejar pria yang tidak membutuhkan mereka. Karena saat kamu tidak membutuhkannya lagi, kamu menjadi tantangan. Kamu menjadi sesuatu yang langka. Kamu menjadi pria yang dia sesali kehilangannya. Bukan pria yang membuatnya komat untuk pergi. Bukan pria yang memohon kesempatan lain. Bukan pria yang terus mengirim pesan berharap mendapat balasan. Tetapi pria yang pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Itulah pria yang akan dia pikirkan saat sendirian di malam hari. Itulah pria yang akan dia bandingkan dengan setiap pria di masa depan. Itulah pria yang akan dia pertanyakan, bagaimana jika, sepanjang hidupnya. Tetapi pada saat dia menyadari bahwa kamu sudah pergi, itulah inti dari pelepasan emosional. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa kamu tidak membutuhkan validasi darinya untuk merasa utuh, karena kebanyakan pria menjalani hidup mereka dengan mencari persetujuan eksternal. Mereka ingin seseorang mengatakan bahwa mereka sudah cukup, mereka ingin seseorang mengkonfirmasi nilai mereka, mereka ingin seseorang mengatakan bahwa mereka berharga. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda berhenti mencari validasi? Apa yang terjadi ketika Anda berhenti membutuhkan orang lain untuk mengatakan bahwa Anda sudah cukup? Apa yang terjadi ketika Anda melihat ke cermin dan menyadari bahwa Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda? Saat itulah dunia berubah. Saat itulah orang-orang mulai menghormati Anda secara berbeda. Saat itulah Anda berhenti menjadi pilihan dan mulai menjadi keputusan. Karena pria yang tidak membutuhkan validasi darinya adalah pria yang paling diinginkannya. Pria yang tidak mencari perhatian adalah pria yang paling banyak mendapatkan perhatian. Pria yang mengendalikan emosinya adalah pria yang mengendalikan setiap ruangan yang dimasukinya. Dan bagian terbaiknya adalah begitu Anda menguasai pelepasan emosional. Ini bukan hanya tentang dia lagi, tetapi tentang segalanya. Setiap hubungan, setiap persahabatan, setiap kesempatan bisnis, setiap interaksi yang akan Anda alami dalam hidup Anda. Karena ketika orang menyadari bahwa mereka tidak dapat menggoyahkan Anda, bahwa mereka tidak dapat mengendalikan Anda, bahwa mereka tidak dapat membuat Anda terlibat secara emosional dalam diri mereka. Dalam permainan ini, mereka mulai memperlakukanmu dengan tingkat rasa hormat yang berbeda. Mereka mulai melihatmu sebagai seseorang yang berharga. Mereka mulai menyadari bahwa kamu berbeda dari setiap orang lain yang pernah mereka temui, dan mereka tidak ingin kehilangan itu. Karena di dunia sekarang ini, kebanyakan orang lemah, kebanyakan orang mengejar, kebanyakan orang putus asa untuk mendapatkan perhatian, kebanyakan orang membutuhkan seseorang untuk memvalidasi mereka. Tetapi bukan kamu, karena kamu telah menguasai pelepasan emosional, dan itu membuatmu tak tersentuh. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini bukan hanya tentang kengkan, ini tentang kekuatan, kekuatan untuk pergi, kekuatan untuk mengendalikan emosi.
emosi sendiri, kekuatan untuk menjalani hidupmu tanpa menunggu persetujuan orang lain. Kebanyakan pria tidak akan pernah memiliki kekuatan itu. Mereka akan selalu terjebak dalam siklus mencari validasi. Mereka akan selalu dikendalikan oleh emosi mereka. Mereka akan selalu bereaksi, alih-alih memimpin. Tetapi saat kamu memilih untuk melepaskan diri, saat kamu memilih untuk berhenti bermain sesuai aturannya, saat kamu memutuskan bahwa kamu tidak membutuhkan validasi siapapun untuk merasa berharga, saat itulah kamu menjadi pria yang seharusnya kamu menjadi. Dan bagian terbaiknya, saat dia berdalih dia telah kehilangannya, saat dia menyesal telah pergi, saat dia akhirnya siap mengejarmu, kamu bahkan tidak akan peduli lagi. Itulah kebenaran sejati. Karena hadiah sebenarnya bukan perhatiannya, hadiah sebenarnya adalah dirimu yang sekarang ketika kamu berhenti mencarinya. Jika kamu siap menjadi tak tersentuh, jika kamu siap mengambil kendali penuh atas hidupmu, jika kamu siap menjadi pria yang tidak pernah membutuhkan validasi dari siapapun, maka berlanggananlah sekarang juga. Dukung saluran ini, karena dengan melakukan itu, kamu membantu jutaan orang untuk membebaskan diri dari pola pikir yang membuat mereka lemah. Dan sebelum kamu pergi, aku ingin setiap orang dari kalian berkomentar, aku tak tersentuh, tulis, ketik, miliki, karena mulai saat ini, itulah dirimu sebenarnya.